Hai Jenderal, gue Samuel Beritolam dan lu ada di podcast pendek gue. Kali ini kita bakal bahasanya agak sedikit berbeda, bukan tentang cinta, bukan tentang horor. Tapi kita bakal ngebedah salah satu UKM dan ngebedah salah satu seorang perempuan. Ya mungkin di kalangan para pria ini adalah perempuan yang menarik sih. Iya mau gimana ya? Pokoknya menarik deh dari segi apapun. Kalau lu penasaran langsung aja. Ini dia. Halo, Wanita. Halo. Iya. Aduh, openingnya harus kayak gitu ya. Emang ada Sam? Tadi yang salah? Enggak kan? Enggak sih, cuma terlalu berlebihan loh. Enggak menarik. Kalau lewat itu kayaknya ya nggak berlebihan sih. Masih wajar. Oke. Iya. Oke. Namanya siapa sih? Nama aslinya? Oke, nama asli Nita Loviana. Oke, kelahiran tahun? Kelahiran, terbongkar dong nih ntar usianya, aduh. Masih muda. Kelahiran tahun berapa? Pokoknya. 90-an berapa? Lah. 90 pas ya? Enggak, woi. Enggak, aku 98. Oh, 98. Oke. Bulan? November. Wih, berapa bulan lagi? Ini lengkap banget ya ditanyain ya. Iya. Harum. Iya, sebenarnya ini titipan dari apa tuh namanya? Data pemerintah. Asik. Data penduduk. Aduh, bentar lagi. Mau dikado apa? Oh, udah request ya Anda ya? Oh iya. Enggak kok, canda. Iya. Bittersweet aja yang banyak ntar. Kirim ke rumah. Iya, siap. Tadi diabetes aja sih. Oh iya, keseharian ngapain sih biasanya gitu? Keseharian kalau sekarang kuliah doang sih. Kuliah, okay. Terus main, ya itu dah. Standar aja sih. Ada hobi gitu, hobi apa? Hobi, kebetulan aku hobi gambar, hobi ngelukis. Ini dia teman-teman. Dia hobi banget sama karya seni gitu kan. Dan karya seninya Instagramnya apa? Instagram. Iya, buat teman-teman bisa nge-follow aku atau ikutin aku di Instagram namanya Nita Love ya. Promosi ya. Nggak apa-apa, nggak bayar itu, nanti aja bayarin di ending. Oke, siap. Nita Love ya? Iya, Nita Love. Oke. Yang boleh nge-follow khusus cowok atau cewek? Segala jenis manusia boleh nge-follow kok. Asal hidup aja segala ya. jenis manusia. Oke. Yang penting bukan makhluk gaib gitu. Kalau mereka punya Instagram gitu ya, aneh banget. By the way, ngomongin ngampus tadi, ngampus di mana sih? Ngampus di Depok nih. Kampusku ada di Depok. Iya. Oke, namanya? Kan banyak tuh. Ada Bina Dharma, terus ada UI. Iya. Aku mahasiswa UI. Oh, mahasiswa UI. Jurusan apa ini? Aku ambil jurusan sastra daerah untuk sastra Jawa. Oh, sastra Jawa. Yoi. Oh, kenapa ngambil jurusan sastra Jawa gitu? Kan karena gini, banyak banget orang-orang yang jarang banget ya suka sastra ya zaman sekarang gitu loh. Kenapa sih? Benar. Kenapa ngambil jurusan sastra gitu? Unik banget nih. Kita pengen tahu. Sebenarnya sih alasan jujurnya itu karena aku menghindari matematika. Aku kan suka banget angka. Oh gitu. Itu alasan paling utama ya. Paling mendasar gitu ya. Paling mendasar. Orangnya nggak suka ribet, nggak suka hitung-hitungan. Oke, jadi akhirnya ngambil jurusan sastra Jawa. Sastra. Iya. Dan di sastra nggak ada matematika gitu ya? Alhamdulillah nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada, alhamdulillah. Menarik. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil jurusan di kampus yang nggak ada matematikanya, mungkin bisa ngambil jurusan sastra ya? Iya, bisa. Itu yang suka baca gitu kan. Yang suka ya pokoknya jalan pintas lah untuk menghindari matematika. Oke, cuman kan
setiap jurusan pasti ada challenging-nya dong, ada Iya, tantangannya dong. pasti. Nah, di sastra sendiri itu apa sih tantangannya? Kalau menurut dirimu itu sebagai mahasiswa teladan? Teladan nggak tuh? Nggak, kalau Teladan. Nanti kita bakal tahu nih seberapa teladannya si Mbak Nita ini. Jangan nanti kebongkar semua. Iya, di kampus Universitas Indonesia. Karena selain mahasiswa, beliau juga bukan hanya mahasiswa gitu. Ada kegiatan lain di kampus. Coba, kenapa? Apa sih challenging-nya itu? Apa tantangannya di jurusan sastra sekarang ini gitu? Sastra Jawa. Iya, kalau untuk aku sendiri ya, pribadi aku sendiri, menurut aku untuk challenge-nya kalau di sastra Jawa sendiri, dia kan lebih ke budaya ya, apalagi ke budaya Jawa. Oke, wow, menarik. Challenge-nya, karena aku sendiri, BTW FYI, aku kan orang Jawa. Aku kira itu orang Jawa. Orang Jawa, terus aku Jawa kira mana? ketika aku Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Iya, Bojonegoro. Tapi belum Bojo ya? Iya, bukan Bojonegoro ya, tapi Bojonegoro. Banyak dong kalau Bojonegoro. Iya. Iya, kalau buat aku sendiri sih, awalnya aku mikir ketika aku masuk sastra Jawa itu ya mungkin gampang gitu. Ternyata enggak. Aku salah besar. Ternyata sastra Jawa itu luas. Luas ya? Iya, dan nggak cuma belajar bahasa Jawa gitu toh ya? Nggak salah kalau ada yang mikir ke sastra Jawa itu cuma belajarnya tuh bahasa Jawa. Bahasa Jawa tok gitu, enggak. Ini ya mungkin kita lebih prefernya ke sastra Jawa. Cuma selain sastra Jawa sendiri, di sini juga aku belajar bahasa Sunda, bahasa Bali, Sangsekerta. Iya. Waduh, jadi semua bahasa yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang dekatnya Pulau Jawa itu juga dipelajarin gitu. Kan sebenarnya Bali kan bukan Jawa gitu kan. Pulau yang berbeda dari Jawa, kenapa harus dipelajarin gitu? Iya, tapi apa ya? Mungkin karena masuk belajar Nusantara kali ya. Jadi ikut dipelajarin gitu. Harus ikut gitu ya, harus jadi pelajaran. Iya, harus ikut gitu. Karena kemarin gini teman-teman gitu kan. Karena oke, gimana? Oh, apa lanjut. Iya, karena di sastra Jawa sendiri, untuk sastra sendiri tuh kita aku di sastra Jawa itu banyak belajar tentang naskah Jawa kuno, tentang naskah Pegon, dan pokoknya naskah di Jawa zaman dulu. Iya, kayak gitu. Gila, seberapa repotnya gitu kan. Dan kayak aksara Jawa juga harus bisa dong berarti. Harus. Ntar kalau misalnya nggak bisa aksara Jawa, nggak bisa baca naskah dong. Baca naskahnya pakai aksara Jawa? Iya, kan naskah nggak pakai Latin. Kalau di Jawa. Gila. Dulu aku pernah belajar bahasa Jawa. Itu waktu di SD atau SMP lu? SD SMP ya? Udah diajarin Hanu Coroko gitu, udah diajarin. Iya, dulu SD di Jawa nggak sih? Kalau aku SD di Jawa nggak? Sempat SD di Jakarta, pindah ke Jawa sampai SMP, terus SMA balik ke Jakarta lagi. Berpindah-pindah, nomaden aku. Nomaden ya? Ini jangan-jangan siput nih. Aduh. Soalnya aksara Jawa itu susah banget loh. Seriusan, aku aja belajar itu kayak nggak bisa gitu. Paling cuman bakunya aja ya, Hanu Coroko gitu doang. Itu pun agak-agak kesulitan gitu. Mau baca, mau nulis itu sulitan banget. Apalagi ditambah kayak aku gitu kan. Kan ada tiga kan. Hanu Coroko kan dua-dua ya, maksudnya dua huruf ya. Kalau udah aku kan tiga, itu ada kayak simbol-simbol khusus gitu. Itu gila sih, mati sih kalau udah ujian kayak gitu pasti salah. Iya, ya kan selain harus ngapalin aksaranya juga ada pasangannya, ada banyak deh pokoknya. Ya, by the way, kalau bahasa Jawa kan ada pasangannya. Nah, Mbak Nita ini ada pasangannya atau tidak gitu? Ada, tapi belum ketemu aja. Bilang saja tidak ada gitu loh.
Apa repotnya? Enggak, semua manusia itu punya pasangan. Karena kan Tuhan menciptakan manusia itu kan berpasang-pasangan. Cuma saja sekarang pasangan saya masih ada di tempat tertentu, belum ketemu aja. Belum di-download, seperti itu. Kira-kira ya? Ya, bisa. Oke lah. Sekarang kan lagi COVID nih, kan udah berjalan 6 bulan ya. Berarti kemarin gimana perkuliahan di kampus Universitas Indonesia itu yang beralma mater kuning? Oke, untuk di UI. Iya, kan Iya, oke. Untuk di UI sendiri sih selama COVID ini perkuliahan dilakukan dengan jarak jauh ya atau online gitu. Nah, jarak jauh ya. Kalau di UI kita nyebutnya PJJ, perkuliahan jarak jauh. Kayak gitu. Oke. Kalau PJ itu pajak jadian. Ya, agak males biasanya kalau udah. Pemorotan kan, gitu biasanya sama teman-teman ya. Pemorotan ya. Oke. Biasanya pelakunya ini Mbak Nita, karena Mbak Nita belum jadian nih. Belum jadian. Jomblo berapa tahun? Aduh harus banget ya Mas. Berapa tahun ya? Aku pacaran baru sekali sih. Itu pun waktu SMP. Berarti kalau sekarang udah sekitar 5 tahunan, 6 tahunan. I don't know. Lupa. Oke. Iya, itu nyicil rumah udah lunas. Ya. Iya, nyicil rumah lunas ya. Itu kalau satu kantor udah profesional lah kalau kasarannya kayak gitu kan. Jadi satu kantor udah profesional. Jadi ini udah sangat-sangat profesional gitu, gila sih. Memang nggak cuman di bidang akademik itu beliau profesional gitu, tapi di bagian kan aku fokus untuk sekolah gitu. Jadi ya kayak gitu mah nggak dikesampingkan lah. Aduh. Iya, alasan kelas. Oke. Ngeles aja sih ini sebenarnya. Aduh. Iya. Stiker emang. By the way nih Mbak Nita seneng banget kalau balas itu di WhatsApp pakai stiker. Ngeselin kan? Nggak kesel. Udah nulis gitu kan dibalasnya pakai stiker. Oke lah, itu cuma intermezzo. Males ngetik banyak-banyak orangnya. Lebih suka telepon atau apa gitu sebenarnya daripada ngetik. Ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau balas kan nggak males ya? Iya, agak males. Nggak males. Kangen gak tapi? Apa? Sama mantan? Apa ini? Mantan itu kan masa lalu ya? Enggak lah. Fokus masa depan aja. Oke, nggak kangen ya. Terus berarti kan udah ngampus PJJ ya, saya ngampusnya PJJ. Terus apa sih yang dikangenin dari kampus gitu? Semuanya lah, kan, kangen kampusnya, kangen temen-temennya, kangen makan di kantin, kangen rapat-rapat organisasi, ya banyak deh pokoknya. Gila, ini memang itu yang aku bilang tadi teman-teman. Dia itu sangat-sangat apa ya, rajin banget gitu loh. Aduh, rajin. Di kampus sampai organisasi diikutin gitu kan. Dengar-dengar sekarang jadi ketua salah satu UKM ya di kampus. Aduh, dengar dari siapa itu? Dari ngomong dari beliau langsung nih, dari Anda langsung. Fitnah, kapan ngomongnya? Sembarangan. Tiba-tiba awal-awal di Facebook ada yang invite itu. Invite kan. Iya itu enggak sih, itu semua teman aku di Facebook kan ada kayak undangan gitu kan. Cuma asal ngeklik aja sih. Iya, cuma jadi semuanya kekirim gitu. Jarang banget ya seorang Nita Lovina, Nita Lovina ya namanya. Loviana, selalu iya, kan? Orang-orang Loviana. Pasti salah sama nama aku tuh, kalau nggak Nita Lovina, Nita Lovi, pokoknya susah banget ngomong Nita Loviana itu susah banget gitu. Nita Luciana gitu. My God. Harusnya kan Nita Uci udah gitu cukup kan, lebih singkat, enak gitu dihafal. Gitu. Ya ampun guys. Nita Loviana itu jarang banget gitu nge-send di Facebook dan dapat notif dari seorang Nita itu jarang banget. Tiba-tiba suatu saat jarang banget ya. Nge-send buat invite ke fact checker UI. Apaan nih? Aku langsung penasaran kan, aku langsung buka aja. Sepertinya ini ada udang di balik batu ini. Bener kan?
Iya. Dia jadi ketua umum. Ya, itu UKM apa sih? Iya, fact checker UI. Fact checker. Itu apa sebuah UKM sih, UKM baru di UI. Bagian apa namanya? Di bidang UKM itu apa sih? Sorry, mungkin banyak yang bakal salah tangkap sih. UKM kan bukan usaha kecil menengah ya. Unit itu apa ya? UKM itu unit kegiatan mahasiswa. Ya semacam unit kegiatan mahasiswa. Kalau misalnya di sekolah mah. Tapi ini kelas expertnya ya, karena kelihatannya menarik banget ya. Fact checker UI ini. Apa sih? Tadi kan belum jelasin tuh. Sorry kepotong nih. Fact checker UI itu UKM yang berjalan di bidang literasi digital. Expertnya sih lebih ke pemeriksa fakta. Jadi UKM pemeriksa fakta. Hoax lah. Gokil, karena udah beredar banget ya, banyak hoax ya. Sering banget kan. Terus terus tugasnya untuk ngecekin hoax yang beredar gitu ya. Kira-kira. Oke, jadi fact checker UI ini untuk siapa aja sih sebenarnya? Untuk kampus Universitas Indonesianya sendiri atau untuk kalangan umum gitu sebenarnya? Untuk FCUI kan namanya unit kegiatan mahasiswa, pastinya diikutin sama mahasiswa Universitas Indonesianya sendiri. Nah, tapi untuk kegiatannya sendiri sih biasanya nggak cuma untuk mahasiswa, tapi juga di kalangan masyarakat. Oke, terus berdirinya kapan sih? Berdirinya si fact checker UI ini? Untuk berdirinya sendiri, mungkin aku ngejelasin dari awal sejarahnya aja kali ya. Asik, sejarah nggak tuh? Boleh. Karena Anda sudah banyak belajar sejarah ya, boleh lah. Iya. Oke, cerita sedikit sih untuk FCUI sendiri. Itu sebenarnya awal mulanya itu dari sebuah komunitas, Mas. Komunitas anti hoax yang dibuat oleh Mafindo. Oh, komunitas. Ya, sebenarnya kayak semacam komunitas kecil yang dibuat oleh Mafindo. Mafindo itu singkatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Nah, namanya Komisariat Mafindo. Nah, komunitas Mafindo ini itu berdiri itu sejak tanggal 19 November 2019. 2019 Iya, tahun kemarin. Nah, setelah berjalan, komunitas yang berjalan ternyata dari pihak kemahasiswaan UI sendiri melihat pentingnya peran mahasiswa untuk melawan hoax. Makanya kami diajak untuk membuat UKM di internal UI yang sekarang dikenal dengan nama FCUI atau Fact Checker UI, kayak gitu. Oke, dan kenapa Anda yang terpilih menjadi ketua umumnya gitu? Kenapa Anda yang terpilih menjadi ketua umumnya? Kenapa ya? Itu sebenarnya sih mungkin kan dari berbagai kandidat mahasiswa UI itu kan banyak banget ya. Siapa yang nggak tahu Universitas Indonesia? Semua orang pasti mau masuk sana kan kasarannya. Dan kenapa kandidatnya Anda dan Anda yang terpilih gitu menjadi ketua umumnya? Aduh, sulit ini. Kebongkar dikit. Ini kebongkar semua nanti ini. Tiba-tiba aku yang dipilih gitu ya. Karena kan ini UKM yang baru gitu kan. UKM yang baru bukan dari pengalaman dirimu udah lama di salah satu organisasi atau UKM ini gitu kan, yang tiba-tiba langsung jadi ketua umum pertama untuk fact checker UI gitu kan. Yang otomatis nanti kalau misalkan fact checker UI udah berjalan bertahun-tahun, pasti dirimu pasti diinget gitu. Jadi karena ketua umum yang pertama gitu. Ya nggak sih? Sampai dirimu punya anak pun nanti juga pasti ini ketua umum. Iya. Gitu kan pasti. Iya. Kenapa terpilih menjadi ketua umum itu? Menarik. Oke, ini berarti ditarik mundur lagi nih. Sebelum adanya komunitas ini, sebenarnya dulu itu aku jadi kaprodiku dia nge-share kayak semacam pengumuman ada sebuah lomba. Lombanya itu lomba periksa fakta. Nah, kebetulan yang ikut itu di UI kemarin itu ada 8 orang. Ya, ada 8 orang dan itu dibagi jadi 2 kelompok. Jadi 4 orang. Nah, untuk aku 4 orang sendiri kemarin ada 4 orang itu dari jurusanku semua, jurusan sastra Jawa semua.
Iya. Oke. Itu ada aku dan 3 orang temanku. Nah, itu satu kelompok tuh ya? Nah, setelah jadi kelanjutan dari lomba ini, jadi itu kan diikuti oleh beberapa kampus di Jabodetabek, ya kan? Iya. Beberapa kampus. Ada UI, ada Gundar, ada UP, ada BSI, dan banyak deh pokoknya. Nah, Oke. Terus jadi kelanjutan dari lomba itu, aduh aku suka lupa kadang. Dari lomba itu dibuat sebuah komunitas. Sebuah komunitas. Dibuat komunitas. Setiap kampusnya. Nah, jadi setiap kampus yang ikut tadi pasti ada gitu atau gimana? Mafindo, namanya komunitas komisariat Mafindo. Oke. Terus akhirnya kenapa dari 4 orang yang ikut tadi Anda yang terpilih? Nah, jadi setiap kayak kelompok itu kan punya mentor. Nah, di kelompok aku sendiri ada namanya mentor aku, namanya Mas Hairil, dan ya pokoknya dia yang ngajarin kita tentang periksa fakta, kenalin kita tentang pentingnya literasi digital dan lain-lain. Nah, untuk pemilihan ketuanya sendiri itu dipilih sama dia langsung gitu loh. Oh, berarti Anda berkompeten dong pastinya. Kalau nggak berkompeten nggak mungkin dipilih, karena sebuah organisasi memiliki ketua umum pasti kedudukannya paling tinggi dong, ketua umum, dan dia yang paling bertanggung jawab atas organisasi tersebut gitu kan. Wah, ini kayak berat banget ya podcast gue kali ini ya. Oke. Apa relax aja ya kan. Berarti dirimu berkompeten banget dong untuk menjaga sebuah organisasi tetap berjalan sesuai visi dan misinya. Wah, keren banget dah ini. Ini udah ceweknya menarik, terus habis itu rajin banget, cinta karya seni, terus habis itu bisa mengemban tanggung jawab. Wah, siapa yang nggak suka sama cewek kayak gini nih? Pasti banyak banget kan. Jadi kepalaku besar nih. Bentar lagi melayang. Waduh. Udah sering kayak gitu, udah biasa kan. Ngapain diceritain, nggak usah. Biasanya kan Mbak kita memang selalu kepala besar, selalu pede. Terus kan kita udah ngomongin gitu kan masalah tugasnya apa, terus dari mana asalnya gitu kan UKM ini gitu. Aku lihat gitu kan ada kayak salah satu situs namanya Turnback Hoax ya kalau nggak salah ya. Itu ID. Bedanya apa sih sama fact checker UI gitu? Turnback Hoax bedanya ID apa sih? Itu Mafindo sebenarnya. Bikinan mereka gitu ya, bikinan Mafindo, dan Mafindo nyiptain Turnback Hoax gitu ya. Nama lain dari Mafindo. Jadi jadi ini bukan saingan gitu ya, bukan saingan dari fact checker UI gitu ya. Malah jadi bukan. Jadi FCUI itu merupakan UKM yang dapat sokongan penuh dari Mafindo. Makanya standar hasil periksa faktanya FCUI itu dia ngikutin standar yang dipunya Mafindo gitu. Jadi nggak boleh, maksudnya standarnya harus ngikutin ke sana ya, maksudnya ranahnya bakal ke sana gitu ya, nggak boleh beda, nggak boleh gimana gitu ya, nggak boleh punya gaya sendiri dong berarti. Enggak, kalau untuk saat ini sih karena kita UKM baru ya, jadi masih belajar lah ya, patokan kita yang ngelihat Mafindo ini. Karena Mafindo ini dia itu merupakan organisasi anti hoax pertama di Indonesia yang standar periksa faktanya udah dapat sertifikasi dari IFCN atau International Fact Checker Network. Apa itu? Itu kayak semacam sertifikasi ya, kan luar kayak semacam sertifikasi lembaga gitu untuk melakukan fact checking. Ya kayak sertifikasi jurnalistik lah. Keren. Jadi di dalamnya
orang-orang bakal ngecekin hoax gitu kan. Kita sebagai masyarakat umum bisa nggak sih ngirim ini beneran hoax atau enggak sih? Bisa. Gitu. Bisa nggak sih kira-kira? Bisa sebenarnya untuk apa namanya, kalau misalnya nih Mas Samuel pengen ngecek hoax-hoax tentang berita yang lagi hits nih. Ya kan kalau sekarang kan hitnya kan corona gitu ya. Ini sebenarnya bisa lihat dari apa namanya, webnya Mavindo juga ada yang tadi Turnback Hoax ID. Itu di situ ada kolom search kayak gitu. Nanti Mas Samuel bisa langsung ketik aja tuh berita yang mau Mas Samuel cari, misalnya corona, hoax tentang corona gitu. Nah, itu nanti langsung keluar gitu semua berita-beritanya. Oke. Kalau misalkan aku nyari ini di Fact Checker UI terus habis itu nggak nemuin hasilnya apa yang aku mau gitu kan, aku bisa request nggak sih? Ini hoaxnya beneran atau enggak gitu kira-kira? Mas Samuel bisa. Itu caranya gimana? Bisa, kan kita juga ada apa namanya? Dan itu bayar nggak? Enggak, itu kita biasanya juga dapat hoax itu dari laporan, kalau laporan dari masyarakat sih, dari masyarakat atau dari mahasiswa biasanya. Dapat dari DM. Jadi kita bisa, caranya gimana tuh? Iya, bisa DM aja, bisa langsung DM di apa namanya? Di IG-nya Fact Checker UI. Instagramnya apa? Fact Checker UI langsung gitu ya? @factcheckerui gitu. Ya, nanti kita langsung bisa DM, ini bener factchecker.ui. Oke. Factchecker.ui ya. Atau bisa di Facebook juga ada. Kalau misalnya teman-teman kalau teman-teman masih aktif di Facebook, kita juga ada fanpage-nya namanya Fact Checker UI. Gitu, atau di Twitter. Widih, menarik Twitter juga ada. Soalnya di Twitter ada juga namanya Fact Checker UI, @factcheckerui. Oke, jadi saat ini masih berkembang di sosial media ya untuk menyebarkan fakta-faktanya ya. Oke, menarik banget nih, karena kan kita belum ada yang benar-benar fokus di media pun. Kalau aku ngeliat juga mereka juga belum pada fokus untuk ke apa ya, ngecek fakta gitu kan. Meskipun ada beberapa yang kayak apa ya kemarin kayak Kompas gitu-gitu ya. Liputan 6 atau Tempo gitu ya. Iya, terus yang kayak Kompas gitu-gitu. Mereka tapi nggak terlalu fokus ke sana. Jadi kita mungkin sebagai masyarakat umum kan butuh juga media yang bisa nyediain layanan ngecek fakta gitu kan. Dan kayak gini gratis ya ternyata ya. Kalau misalkan ngecek fakta ini beneran cewek atau enggak gitu, bisa nggak kira-kira? Waduh, itu bisa dicek nggak ya? Bisa dicek nggak ya? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya? Aduh, ngecek jenis kelamin orang gitu ya. Kurang tahu deh itu kalau kayak gitu. Ya kan takutnya kan banyak ada kayak selebgram itu. Aduh, ya kan tiba-tiba kita nggak tahu. Itu bisa nggak sih dicek ini hoax dia cewek beneran atau enggak gitu? Kira-kira direspon nggak ya sama Fact Checker UI? Ya kalau ada beritanya terus kita bisa search ya mungkin. I don't know. Dan jawabannya bakal di-share nggak? Kalau emang layak untuk di-share pasti di-share. Kalau layak untuk di-share di-share ya. Oke, ntar ada DM. Itu pasti dari aku sih. Aduh, oke, ditunggu nih. Berita apa yang mau dicek? Janganlah. Malu ntar. Terus cara kerjanya gimana sih? Organisasi kayak gini ini kan menarik ya. Maksudnya kayak UKM atau organisasi mahasiswa kan ya wajar-wajar aja kan. Maksudnya ya dari ketua umum nyebarin ke apa yang dimau gitu kan, ke tim-timnya gitu kan, ke bawah-bawahannya. Ini minta tolong dong laksanain bagian bendahara ngurus, terus bagian yang kerja sama media partner ngurusin. Itu kan kalau organisasi mahasiswa biasa kayak gitu kan. Nah kalau Fact Checker ini kayak gimana sih cara kerjanya? Kan satu tim gitu kan, satu tim ini bekerja semua atau kayak gimana gitu bedanya sama organisasi yang lain? Jadi kalau FCUI sendiri nih ya, kita nyari hoax. Kita nyari hoax yang beredar, terus kita periksa faktanya. Di FCUI sendiri ada divisi khusus pemeriksa fakta. Jadi nanti ada divisi khusus pemeriksa fakta. Divisi khusus pemeriksa fakta. Jadi
misalkan kita nyari sendiri nih, kita nemu sebuah hoax atau kita dapat laporan dari masyarakat atau mahasiswa tentang adanya berita yang ini kayaknya berita nggak bener nih, atau berita ini hoax nih kayaknya. Nah itu biasanya kita kasih ke si pemeriksa fakta untuk dicek faktanya kayak gimana. Nah nanti dari hasil dibangun itu bakal di-share sama humas untuk disebarin di kanal-kanal media sosial kita. Tuh. Oke, dan itu ada durasinya nggak sih? Ada batas waktunya nggak sih? Jadi misalkan hoax pertama gitu, hoax A di-share, ini ada durasi maksimal sampai kapan gitu untuk diceknya? Karena kan sebuah berita kadang kita harus kejar-kejaran ya sama yang lain gitu. Kira-kira ada waktunya gitu nggak? Ya kalau untuk periksa fakta sendiri sih, kalau kita dapat berita kita langsung cek, setelah kita cek ketemu hasilnya kita langsung share, nggak bisa ditunda lama-lama gitu. Karena ya seperti yang Mas Samuel bilang tadi, sebuah berita kan pasti ada durasinya gitu kan, ada masa basi lah istilahnya kan kayak gitu kan. Jadi ada waktunya gitu ya. Kalau kita udah dapat hasil periksa faktanya ya langsung kita share. Terus kalau misalkan faktanya atau hoaxnya itu sendiri, maksudnya fakta dari hoaxnya itu sendiri nggak ketemu gitu, kira-kira itu bakal dipospon dulu atau gimana sih? Ya kalau misalnya beritanya kita nggak dapet klarifikasinya kayak gimana jawabannya gitu ya, biasanya nggak bakalan di-share sih, kayak ditangguhin dulu aja, di save dulu gitu sampai benar-benar kita ketemu berita aslinya kayak gimana. Kan kita nggak mau tuh yang kita sebagai pemeriksa fakta malah nyebarin berita yang belum tentu benar adanya gitu, malah jadi penyebar hoax lagi dong kita. Keren loh, kayak apa ya, dulu aku sering lihat apa tuh namanya film gitu ya, yang film investigasi gitu kan, itu kayaknya seru banget kan. Ini kayak misalkan salah satu kayak peran di film itu gitu kan, harus ngecekin gitu. Terus harus cari detektif gitu kan, investigasi mereka kayak FBI, kayak CIA gitu kan, keren banget ya kalau di film-film ya. Ini menegangkan banget ya. Nyatanya juga kadang-kadang ngeselin gitu ya. Suka dan dukanya apa sih gitu? Suka duka ngurusin sebagai ketua umum gitu. Waktu ngurusin ini. Pasti kan kayaknya seru banget ya kayak investigasinya. Kayak di film kan menggabung FBI-nya terus kayak CIA-nya. Cuman kan faktanya gimana sih? Ya sukanya sih sama yang kayak tadi Mas Samuel bilang, kayak seru kita periksa fakta, dapat ilmu baru kan. Itu kan ilmu baru kalau buat aku sendiri gitu lah. Dapat ilmu baru terkait periksa fakta, literasi digital. Terus selain itu juga dapat banyak teman, banyak relasi gitu. Karena yang tadi aku bilang ini tuh bermula dari komunitas anti hoax yang diikuti oleh berbagai kampus. Jadi dari sini juga aku kenal sama teman-teman di luar kampus aku. Kayak gitu. Oh, berarti banyak banget ya kenalannya ya. Itu sukanya dong. Kalau dukanya? Dukanya, berduka. Untuk dukanya sendiri sih apa ya? Mungkin karena ini termasuk UKM baru, jadi banyak yang harus diurusin. Kayak ngurusin tentang laporan-laporan, surat-surat ya, kayak gitulah pokoknya yang untuk mendukung UKM ini. Jadi melibatkan banyak waktu ya, menghabiskan banyak waktu untuk menyelesaikan hal-hal UKM-nya gitu ya. Administrasinya banyak deh pokoknya untuk jadi UKM yang harus dilengkapin. Terus kan kita ngomongin masalah tadi sukanya gitu kan, banyak banget kenalan sama orang-orang, terus banyak banget teman-teman dari luar kampus gitu kan sih. Terus sekarang juga sibuk kampus gitu kan. Nah, dengan adanya kayak gitu semua, apa nggak ada tuh yang kecantol salah satunya gitu? Kecantol, aduh oke, bahasanya kecantol ya. Iya. Apa nggak ada yang kecantol gitu? Nggak tahu sih. Aku nggak terlalu merhatiin siapa yang kecantol gitu ya. Loh, emang nggak pernah gitu kan? Misalkan
oh ini kayaknya cowok menarik. Ayo cobalah gitu deketin. Emang nggak pernah kayak gitu apa nggak pernah kepikiran gitu? Akunya yang suka atau mereka yang suka sama aku? Dua-duanya lah. Susah kalau salah satunya mah. Apa ya? Kadang ada yang mungkin kepedean, wanitanya atau dia yang kepedean gitu kan susah. Kalau untuk aku sendiri sih belum. Ya cuma tertarik sebagai teman aja sih. Untuk yang sebagai nggak ada tertarik sebagai teman karena kita berteman sama siapa aja gitu. Nyatanya kan gitu. Nggak mungkin kita milih-milih. Tertarik sebagai teman tuh nggak ada kayaknya. Tertarik untuk menjadi pacar gitu ada. Tertarik untuk menjadi pacar untuk saat ini sih belum. Nggak tahu kalau nanti ya. Oke, kayak jawabannya siapa ya? Kayak di film ya. Kayak di Dilan. Iya, kayak di Dilan. Kalau sekarang sih belum. Mungkin nanti nggak tahu kalau nanti kan. Untuk sekarang sih belum. Oke. Belum ya. Berarti udah ada persiapan senjata khusus lah. Untuk. Berarti udah ada akannya menjadi jodohnya Mbak Nita ini kayaknya. Aduh. Kok kayak rada-rada nggak denger gitu. Apa mas tadi mas? Aduh. Siap. Jangan dibahas pakai stiker yang penting. Oke. Nggak bisa nih. Maksudnya tadi kan berarti udah mempersiapkan senjata. Berarti bakal ada calon pasangannya dong. Iya, insya Allah. Nggak tahu sih. Aduh. Loh, gimana? Harus yakin? Iya kak, nggak yakin karena emang belum ada gitu loh. Loh katanya udah ada yang calonnya udah ada. Kapan bilang adanya? Kan aku tadi cuma bilang mempersiapkan. Ya mempersiapkan segala sesuatu. Oh. Terus siapa tahu tiba-tiba ada yang nyantol gitu. Gitu ya? Ngomongnya dong. Gitu ya? Gitu. Berarti si cowoknya yang mempersiapkan, bukan Anda ibu sebagai wanita yang mempersiapkan gitu. Menerima kan kayak gitu. Oh siap, boleh nggak salah. Ini ngomongin apa sih sebenarnya? Nah terus kalau udah punya pasangan ya kan, misalkan nanti bukan sekarang, ya kan udah punya pasangan, ya kan. Nah pasti kan ada kesibukan tuh, ngampus lah, kesibukan untuk UKM lah di Fact Checker UI. Kan masa jabatan setahun ya? Iya kurang lebih segitu. Kira-kira segitu ya. Iya, karena kan di kampus di mana-mana pasti segitu ya. Nah, ternyata bener kan. Nah, terus kalau misalkan punya pasangan sebelum selesai jabatannya selesai gitu, gimana cara bagi waktunya? Iya. Kira-kira. Bagi waktu aja kayak yang ini ya ampun kenapa jadi malah ngomongin pasangan sih? Oke, untuk bagi waktunya sendiri. Buat pelajaran. Ya bagi-bagi waktu kan? Lah, waktunya belajar ada sendiri, waktunya buat ngurusin UKM ada sendiri, waktunya sama pasangan ada sendiri. Bagi waktu lah untuk misalkan kalau misalnya Senin sampai, dibagi-bagi ya. Aduh. Dibagi-bagi. Ya, misalnya untuk waktu luangnya baru buat pasangan lah. Kalau misalnya udah ada waktu luang gitu. Tapi untuk sekarang sih masih fokus, jadi ya nggak perlu khawatir lah untuk bagi-bagi waktu kayak gitu. Iya, mungkin untuk sekarang. Kalau nanti kan mungkin beda. Iya kan ya? Enggak. Iya. Terus apa sih harapannya buat Fact Checker UI sebagai ketua umumnya nih? Untuk kedepannya. Harapan untuk FCUI ya? Iya. Harapannya sih ya semoga FCUI ini makin berkembang dan jadi UKM. Amin. Bisa jadi UKM yang bisa mengedukasi sivitas akademika UI dan masyarakat umum perihal literasi digital. Dan semoga FCUI juga bisa jadi UKM yang menekan persebaran hoax yang tersebar baik di lingkungan UI maupun di lingkungan masyarakat. Amin. Wah, mantap banget ya. Ini memang nggak salah ketua umum di Fact Checker UI gitu kan. Anaknya rajin, bertanggung jawab. Terus habis itu nggak males ya kan. Sampai ngelembur, bayangin aja jam 1 belum tidur. Seriusan. Tahuan deh. Kadang bingung. Ini bocah jam 1 bales ya. Nggak tidur apa ini? Apa ikut begadang sama security komplek ya? Buset, enggak lah. Itu ya emang
insom aja anaknya. Gara-gara udah kebiasaan kali ya, gara-gara banyak tugas terus ngerjainnya sampai lembur gitu. Kebawa jadi keseharian. Nah, tapi by the way gini. Tapi by the way, sebagai cewek ya, aku tanya, suka nggak sih sama film Korea gitu? Sampai begadang gitu. Itu mah nggak usah ditanya lagi. Kalau aku termasuk tipe yang suka karena kan drama Korea suka. Oke, tapi nggak addicted kan? Maksudnya nggak parah banget gitu ya? Atau parah gitu? Enggak sampai yang kecanduan gitu, enggak. Paling cuma kayak kalau udah nonton ini pengennya nonton lagi gitu. Sama aja ya. Oke, mungkin kita bakal lanjutin ini tentang mengenai wanita di episode selanjutnya. Ini kan kita bahas di episode pertama tentang ngebahas fact checker UI dan kepribadiannya Mbak Dita gitu kan, secara sekilas gitu kan. Episode selanjutnya nanti terus ikutin. Kita udah 40 menit lebih, jadi kita bakal potong. Kita lanjutin di episode selanjutnya untuk ngebahas masalah wanita. Sulit nih. Karena aku belum pernah ini nge-review tentang seorang wanita gitu. Kita dadakan aja sih ngebahasnya, ya kan? Setuju? Dibahas sekarang? Coba Nit. Setuju kan? Waduh. Iya, nanti kita bakal podcast lagi secara singkat. Oke. Terus ini terakhir nih buat episode kali ini. Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman di kampus-kampus lain gitu untuk masa Covid, terus untuk yang mungkin banyak banget tugas, yang malas banget, yang kayak ngelembur gitu harus sampai malam, terus pengen telepon bapak dosennya biar bapak dosennya ngerasain juga itu ngelembur malam-malam gitu kebangun. Kok kamu telepon saya gitu kan? Iya Pak, saya juga nggak bisa tidur gara-gara tugas bapak gitu kan. Gara-gara bapak ya, waktu tidur saya terganggu gitu. Iya. Apa sih pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana gitu? Buat teman-teman sih, I'm sorry. Ya buat teman-teman sih yang penting jaga kesehatan aja, kerjain tugasnya itu chill aja, jangan deadline gitu, karena nggak bagus juga kan kalau deadline deg-degan gitu bawaannya tuh. Oke. Gitu. Pengalaman banget ya. Pengalaman banget ya. Yang deadliner, oke. Oke. Jaga kesehatan. Nah ya, terus jangan sering-sering stres, galau gitu ya. Pokoknya ya cari support system lah, yang bisa support kita kalau misalnya kita lagi down, lagi stres gitu. Ya banyak yang udah punya pasangan sih, jadi aman ya, tenang aja. Udah punya support system masing-masing ya. Ya Anda bersabar saja, mungkin nanti bukan sekarang. Oke lah. Aku juga punya support system. Siapa? Makanan manis. Enggak tahu, aku kalau misalnya lagi hati-hati ntar diabetes. Apa itu ya biasanya cari sesuatu yang bisa bangkitin mood aku, dan salah satunya dengan makan makanan manis. Makanan manis. Oke. Kalau kurang manis ya sambil lihat foto-foto aja ntar lihat. Oke lah. Aku akhirin podcast kali ini. Aku sama beri tolong dan di follow. Terus ikutin podcast pendek. Have a nice day. Next podcast. I don't know. Okay.